Oke, selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita akan berkunjung ke rumah satu lantai, tapi ini inspiratif. Dia ada Ofuro-nya. Ofuro itu apa? Yuk kita bahas di video yang satu ini. Halo, aku Chris. Aku Yosefin. Welcome to Ofuro House. Halo Kak Yosefin, Halo, apa Wicak. kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat. Ini kita terima kasih udah boleh berkunjung ke rumahnya. Terima kasih juga sudah berkunjung. Oke, nah ini kalau kita lihat dari luar kan memang rumahnya berarti standar developer ya Kak ya? Betul, ini standar developer sebetulnya untuk fasadnya. Cuman di dalamnya udah ada yang direnovasi, menyesuaikan keinginan dari Kak Yosefin sama Kak Kris berarti. Betul, jadi yang kita renov dalamnya aja karena kalau dulu nggak boleh diubah nih fasadnya gitu. Oh, oke. Jadi makanya semua sama ya sama kayak Iya, tetangga-tetangga ya. betul, betul. Oke, terus aku mau tanyain dulu, ini luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa Kak? Ini luas tanahnya di 126, luas bangunannya 65. Oke, jadi rumah satu lantai aja tapi menarik nih. Tunggu sampai kita masuk ke dalam ya. Oke, kalau yang bagian depan memang standar aja, tidak banyak ubahan Iya. karena memang tidak boleh ubah fasad itu. Cuman yang pengen aku tanyain ternyata ini bagian kanopinya cukup menarik nih, beda dari biasanya nih ya. Karena pakainya ini ya, apa UWF yang bentuknya L gini ya Kak? Iya, kita memang pengen di sana yang cantilever nih, karena kan areanya nggak besar ya. Takutnya kalau 2 tiang jadi terasa sempit gitu. Jadi kita requestnya cantilever aja. Oh, oke. Keren nih jadi kelihatan, wih, cakep. Sininya jadi nggak ada tiang juga. Iya sih, menarik dan untuk satu mobil ya. Iya. Tapi kalau mau bikin 2 berarti harus ada yang dari sana juga ya Kak? Iya tetap ya? betul, rencananya kita sebenarnya mau rombak nih jadi 2 dan ini taman kering. Tapi kebetulan Kak Wicak keburu datang, jadi belum kita sempat rombak ya. Oke, oke, itu next projectnya ternyata dari beliau ya. Oke, boleh kita sambil masuk Kak? Boleh, ayo silahkan. Oke. Wah, ini berarti emang semua sini masih sama dari awal pas waktu dibeli ya Kak? Ya? Sama, masih sama. Bahkan cat juga dulu nggak boleh diubah gitu. Oh gitu? Iya, catnya juga harus sama dulu. Oh, tapi kalau sekarang udah ini? Kalau sekarang sih udah lebih fleksibel sih, tinggal minta izin aja ke tahun manajemen gitu. Oke. Nah, ini kita boleh masuk kah Kak? Boleh. Wih. Silakan. Cuman udah dipasang smart door lock ini sepertinya. Iya, dari awal kita udah langsung ganti smart door lock. Oke. Nah, permisi. Silakan. Nah, teman-teman ternyata kita pas masuk ini langsung los semua gitu ya Kak? Iya, langsung. Seperti apa Kak ceritanya bagian dalam ini Kak? Jadi kalau bagian dalam memang dari sana layoutnya itu open space sih Kak. Jadi memang kita nggak ubah juga gitu, karena kan space-nya juga kecil ya. Jadi nggak banyak partisi kita bikinnya. Oke, terus BTW pas mau masuk ini udah disediain sendalnya lucu banget. Aku lagi pakai dia gini yang hitam nih, gede tapi lucu banget. Oke, nah berarti memang dari awal udah open space dari Kak Yosefin. Merombaknya berarti apakah cukup banyak, apakah sedikit atau seperti apa ceritanya? Jadi ya kalau yang area sini kita mainnya interior aja sih Kak. Yang cukup banyak kita tambah itu area taman belakang Oh, oke. layoutnya. Iya. Tadinya tidak seperti itu. Iya, tadinya tidak seperti itu. Sama paling pintu kamar utama yang area tengah sini. Oh, ini ternyata ada pintu guys. Keren nih, dia kamuflase semua nggak kelihatan. Oke, dan tadi kan di depan aku juga mention tuh Kak, Ofuro. Ofuro itu apa dan ditaruh di sebelah mana nih kira-kira? Kita kasih kisi-kisi dulu nih. Jadi Ofuro itu sebenarnya artinya kolam rendam, Pak. Kolam rendam kita taruh di bagian private belakang, di taman belakang. Jadi makanya tadi yang kayak Yosefin bilang itu semuanya banyak rombakan di belakang ya. Iya, betul. Dan Ofuro itu dari bahasa Jepang. Jepang. Nah, biasanya aku akan suka nanya nih, Neongo dekimasu ka? Waduh, punten nggak ngerti Sunda nih. Oke. Nah, kita perlahan-lahan kita mulai dari yang bagian depan sini dulu. Boleh. Ini area apa Kak? Yang bagian Jadi sini area tuh? sini kita langsung bikin foyer aja sih. Lemari sepatu juga kita carinya yang bisa jadi kayak untuk pajangan ya, yang atasnya rata sini gitu. Iya, jadi buat menyambut tamu juga ketemu langsung area foyer. Gitu. Oke, dan ini sebenarnya juga ada ini ya, jendela ya Kak ya? Iya, ada jendela sebetulnya. Oke, bahkan nggak cuma sini, ternyata sampai atasnya sini juga. Dan ternyata ceiling juga cukup tinggi ini ya? Iya, jadi kalau sebenarnya ini high ceiling semua sih. Oh. Sampai belakang sini high ceiling semua. Sampai berapa meter kira-kira? Kok Kak? 4,5 Wah. kali ya ini ya?
berapa ya? Aku lupa. Tapi kayaknya 3,8 apa 3,6 deh kalau nggak salah. Oh, oke. Tapi kayaknya lebih nggak sampai 4 meter deh ini kayaknya. Lupa ya aku. Kita pernah ngukur tapi lupa. Karena kalau 3, masih kayaknya masih kepegang tuh yang bagian atas tuh. Kan harus pakai tangga yang lumayan tinggi dulu ya. Betul. Oke, dan bagian depannya sini ternyata juga ada yang menarik. Tadinya ini kalau kulihat ini los ya Kak ya sini ya? Ya, ini kosong, tembok aja sih tadinya. Cuman sama Kak Yosefin sama Kak Kris dibikin ada lemari dan seperti gerbang bagian sininya. Untuk area masuknya. Jadi kan kita ke sini desain punya keinginan masing-masing nih, aku dan Kris. Nah, kalau keinginan aku yang nggak bisa tertawar ini, lemari buku. Koleksinya dari Kak Yosefin, jadi bisa ditaruh sini semua, cakep sih. Oke, nah yang bagian sininya berarti area untuk nonton TV. Ya, ini langsung ke living room jadinya, kita nggak ada ruang tamu gitu, langsung gabung di living room. Karena emang seperti, ya emang trennya sekarang sih, kita jarang ya kayak maksudnya orang banyak bertamu ke rumah kan udah nggak kayak dulu lah ya. Betul. Oke, ini cakep sih. Dan ini temanya apa sih Kak? Kalau kulihat-lihat kayak Japandi gitu Kak atau gimana? Betul, jadi tema rumahnya sih memang Japandi. Gitu. Kita pengennya yang warna-warnanya juga netral, terus nggak banyak aksesoris ya. Jadi kayak minimalis gitu. Cakep sih, keren. Dan warnanya, kulihat-lihat hanya ada 3 tema warna ini. Abu-abu, putih, dan coklat kayu. Iya. Itu juga emang keinginan dari awal pas merombak bagian interiornya ini Kak? Iya, itu kita request juga untuk warnanya. Jadi kayak misalkan area, ini kan lebih ke publik ya. Kita pilihnya misalkan warna lantainya abu-abu gitu. Nanti saat ke private kita ganti juga warnanya gitu. Cuman ini lantainya juga cukup menarik, nggak kotak-kotak yang 60-60, karena ini agak beda nih, agak panjang ya Kak ya? Iya. Ini kita ambilnya pakai vinil, dan memang pengen cari looknya kan biasa kalau kayak vinil looknya kayu ya. Nah kita pengen cari yang agak kayak beton gitu. Oh aku terkecoh, tadi kupikir ini AT gitu, ternyata ini vinil ya. Ini vinil. Bener sih, biasanya vinil tuh kan kayu gitu ya. Oke. Dan ini apakah pakai desainer interior atau arsitek atau kontraktor gitu-gitu Kak? Nah, jadi sebenarnya ini pakai desainer interior kolaborasi 3 orang sebenarnya. Wow, 3 orang. 3 orang. Nah, kebetulan aku nge-layout, nanti desain sama teman aku interiornya, namanya Erik Fernando. Di build-nya interior sama Thomas Yahya, TY Architect. Oke. Berarti Kak Yosefin juga orang interior kah juga? Kebetulan aku lulusan arsitek sebetulnya. Oke. Jadi enak nih beliau bisa desain sendiri nih, layout sendiri. Gelar gitu aja kan. ya, tapi Oke. sebatas gelar akhirnya. Sebatas gelar. Oke, noted, siap. Oke, nah kita lanjut lagi. Berarti sini dikasih meja untuk coffee table-nya simple, terus di sini juga untuk nonton TV-nya ya Kak ya. Betul. Sama ternyata bagian belakang situ juga ada lemari lagi ya ternyata. Ya, kebetulan kita udah 4 tahun kan, jadi sudah mulai tambal sulam nih. Ini lemari tambahan terakhir sih. Terakhir tadinya nggak ada sih. Oh tadinya nggak ada. Iya, ya? tadinya nggak ada, kosong. Nah sebelum kita lanjut ke sini, ternyata di atas ini aku melihat ada AC yang tersembunyi. Iya. Karena tadi aku pikir pas pertama kali datang udah ngobrol duluan kan sama Kak Yosefin sama Kak Kris. Oh di sini adem ya ternyata ya, enak nggak pakai AC? Enggak Mas, di sini pakai AC itu di atas. Oh jadi diumpetin itu ya Kak ya? Iya, ini diumpetin. Jadi sebetulnya kan ini sebenarnya ceilingnya semua sampai atas kan. Oh, oke. Jadi area pantry, nah ini area publik. Pas area pantry kita pengen supaya ke sana lebih warm lagi, kita turunin lagi ceilingnya gitu. Jadi kalau pas diturunin sebenarnya AC-nya itu colokannya defaultnya di belakang. Oh di belakang sana? Iya. Nah karena ini turunin jadi terlalu jauh kan untuk belakang, makanya kita majuin, ini disumputin gitu. Oh, oke. Dan karena udah ngelihat ke atas ini juga kulihat plafonnya dikasih lapisan finishing ya Kak? Ini pakai apa nih Kak? Sama ini pakai HPL. Pakai HPL ya? Jadi nuansa kayu-kayunya Japandinya lebih kuat lagi ya? Dan nyambung ternyata ya di bagian kanan kirinya sini ya? Nyambung, betul. Kita request untuk yang ini warnanya sama area pantry. Oke, padu-padannya sama abu-abu di tengahnya. Cuman yang di sini juga udah kelihatan nih yang pintu kamuflase tadi. Iya, betul. Nanti akan kita masukinnya. Kita ke sini dulu. Sama ternyata kulihat di sini ada kursi pijat nih. Favoritnya dari Kak Yosefin kah? Favoritnya dari Kak Kris yang lebih jompo. Emang iya? Iya lebih jompo tuh segini. Wah asik-asik ini emang buat santai sambil nonton TV. Terus sebelahnya sini ada mesin kopi. Ini dispenser sudah. Oh dispenser, iya, oke. dispenser air.
Oke. Berarti yang sebelah sini tuh emang sederet ini pantry ya? Ya ini pantry sih jadinya. Oke. Berarti kalau untuk masak-masak segala macam ada Di area servis belakang dapur area kotornya. servis belakang. Nah, boleh diceritain dulu nih Kak, ini lebarnya, lebar apa panjang nih berarti nih? Lebar lah ya kalau kita bilang gini ya, lebarnya berapa nih Kak satu area ini? 2,6, 2,7 ya. 2,7 sini kayaknya. Iya, 2,7 kurang lebih kayaknya. Oke, berarti ini 2,7 dan di layoutingnya cukup menarik juga. Ada buat naruh piring, koleksi-koleksi ini ya, tumbler apa segala macam ya. Sini kopi-kopinya juga. Terus ini udah pakai smart home system juga sepertinya Kak? Iya betul, kita nyambung ke smart home system untuk lampu, kayak pintu juga kita nyambung ke situ gitu. Oke, nah yang pengen kutanyain dari salah satunya kan Kakak udah pakai smart home systemnya ini selama berapa tahun? Apakah sangat membantu nggak sih pakai itu tuh? Kita kurang lebih berarti 4 tahun ya. Membantu banget sih. Membantu banget ya? banget sih. Terutama untuk controlling lampu gitu ya, Iya, biar betul. kalau pas lagi pergi gitu-gitu ya. Ya, jadi kan lampu depan, lampu taman bisa nyala nih, jadi nggak terlalu kalau kita pergi nggak gelap gitu kan rumahnya, tetap kelihatan hidup ya. Oke. Nah, sini ada kitchen island. Ada island, iya. Nah, ini seperti apa cerita dari islandnya Kak? Nah, jadi kita nggak mau pakai meja makan nih, Kak. Jadi dari awal memang request Chris pengennya pakai island supaya bisa nyantai. Jadi makan juga tetap di sini, tapi nggak terlalu formal ya kayak meja makan gitu. Jadi kita bikinnya island sekalian buat ada simpen-simpen barang gitu, ada laci-lacinya juga. Oh ini ya. Ya, jadi ditaruh di sini juga untuk kabinet segala macem. Oke, jadi ada tambahan storage-nya juga di sebelah sini Ya. ya. Dan lagi-lagi pemilihannya juga banyak yang apa? Clean, minimalis, kotak-kotak kayak ini juga nih. Iya. Ini lucu nih lampunya nih. Wah, oke. Kalau yang sebelah sini, ini berarti cuma panel aja ya Kak? Ya, ini panel aja sih. Berarti nggak ada tempat penyimpanan atau apa nggak ya? Nggak ada. Kalau ini langsung tembok aja sih panel. Oh, biar nyatu aja ya desainnya. Iya. Oke, nah kita ke belakang sana. Boleh. Oke, sekarang kita lanjut ke belakang. Ya, boleh. Mari. Jadi dipisahkan sama ini sliding door ya, Kak? Ya, ini jadi sliding door 2 arah. Kak. Jadi bisa terbuka semua. Wah, lebar banget loh ini. 2 daun pintu ya? Iya, nah ini juga sebenarnya tadinya nggak begini sih. Jadi pintunya area slidingnya di tengah aja. Yang sini kiri kanannya mati. Nah ini kita rombak juga nih. Jadi kita ganti sama sliding door yang full gitu kebukanya. Jadi full kaca terkesannya luas juga ya? Iya, jadi biar lebih kerasa open space-nya nih. Iya, sampai ke belakang situ kelihatan. Dan ini emang nggak dikasih gorden ya? Iya, memang kita nggak pakai gorden. Oke, jadi sehari-hari juga ya udah langsung kelihatan juga gitu ya, Iya, kayak betul. gini. Tapi kalau misalnya nggak dibuka pun udah terlihat semuanya Iya. luas sampai sana. Oke, kita lanjut ke dapurnya berarti. Nah, berarti kalau bawaan developernya itu sampai mana sih Kak sebenarnya bangunannya itu? Nah, sebenarnya untuk bawaan developer itu dapur sampai batas tembok ini nih, Kak. Nah, sampai sini lantainya. sini. Iya, sisanya udah taman basah, udah tanah di sini. Gitu. Dan akhirnya dijadikan kayak gini. Ya, akhirnya karena kita butuh area servis ya, jadi kita bikin area servis dan nanti ada area off-road-nya. Oke, tapi apa nih Kak pertimbangannya untuk memisahkan dapur kotor dan dapur bersihnya gitu? Nah, kita pengen, jadi kalau di dalam pengennya udah rapih ya, bersih aja gitu. Jadi memang sebenarnya format dari developernya juga dapur kotornya memang semi outdoor kayak gini nih. Oke. Jadi kita nggak ganti, paling cuman bagian wastafel lah kita tuker gitu. Tadinya ini kompornya sebelah sana, wastafelnya sebelah sini. Oh, berarti kayak ngikutin alurnya dari dalam, Iya. karena itu kulkas ya? Iya. Ini kulkas, ini cuci ke sini. Nah, tadinya memang udah ada kayak countertop dari bawaan Oh, developernya. ini bawaan? Bukan ini tadinya, ada bawaan, cuman dia kayak bertingkat gitu. Akhirnya kita bikin ulang, dibikin rata gitu. Oke, jadilah seperti ini. Dan emang kalau di area dapur kotornya ini nggak dibikinin kitchen set gitu yang di atasnya, jadi dibiarin polosan aja gini Iya, ya? kita biarin polosan. Ini juga sebenarnya tadinya cat tembok aja sih, kita tambahin pakai keramik gitu. Dan putih-putih ya? Iya, Di sini putih. tetap. Oke, terus kita bergeser dikit ke sini. Ini penyimpanan apa nih Kak kalau ini berarti? Nah, ini untuk penyimpanan kotor-kotor nih Kak, bersih-bersih. Misalkan ada pel, sapu, nah kita taruh di sini biar kelihatan lebih rapi juga ya. Karena kan area kita nggak luas ya. Jadi kita sebenarnya kurangnya di storage kan gitu. Jadi Untuk makanya penyimpanan ya? Iya,
Makanya dari dalam juga kalau dilihat storage-nya sampai atas semua kan, karena kita kurang storage sih. Nah, kalau ini berarti custom kah atau beli jadi nih, Kak? Enggak, ini beli jadi. Aku boleh sebut merek nggak sih? Boleh nggak apa? Aku Beli di mana, ini Kak? beli jadi dari IKEA. Oh, ini IKEA. Ini IKEA. Ininya juga ya? Iya, semua ini satu set IKEA. Oh, oke. Jadi rapi semua ya, walaupun yang atas ini emang dibiarin dia emang terbuka gitu ya, Kak ya? Iya. Berarti kalau di IKEA kan biasanya bisa yang custom-custom itu kan, Kak? Iya, bisa yang custom Bisa pilih-pilih itu kan? Iya. Oke. Nah, kita ke belakang lagi mundur. Ini tuh berarti untuk cuci jemur. Iya, ini area servis cuci jemur. Nah, dan untuk di dindingnya diterusin ya dari situ aja sama ya berarti Iya. yang dipakai maksudnya keramiknya. Iya, area servisnya kita minta semua ke keramik semua. Oke, untuk menjemurnya di mana, Kak, berarti? Nah, karena kita dari awal udah tahu bakal bawa anabul nih, kita jadi pakai dryer gitu. Karena kayaknya tidak possible ya kalau ngejemur ada anabul. Jadinya akhirnya pakai dryer aja di sini. Karena ntar kalau aku nggak tanya, ada yang tanya. Jemurnya di mana gitu kan. Jadi aku tanya sekalian jemurnya di mana. Dan untuk di sini emang dipakein atapnya masih tembus cahaya juga ya maksudnya. Iya. Kita pilihnya memang semua kanopinya kanopi kaca. Jadinya nggak gelap gitu ya kayak Iya. di area sininya. Nah, yang menarik sebenarnya kalau kita dari sini ngelihat ke sana. Jadi ini ada dibiarin terbuka aja kalau yang ini. Jadi air hujan bisa masuk gitu ya kayak Iya, di sini ya. tetap kita pengen ada taman terbukanya. Gitu. Oke, dan konsepnya taman kering aja simpel gitu ya, pakai bebatuan gitu. Iya, nah itu dari awal bakal bawa anabul nih. Kayaknya kalau taman basah nanti kan mereka main tanah masuk gitu kotor banget kan. Jadi ya udah deh kita bikin tamannya kering tapi tetap ada pohonnya sedikit gitu. Oke, jadi ini untuk area bermain anabulnya juga gitu ya? Iya, mereka main di sini juga. Oke, dan di sini dikasih roller blind. Ini kalau untuk apa, Kak? Biar nggak tampias gitu kah kalau hujan? Iya betul Kak. Jadi ini memang yang buat outdoor. Jadi kalau misalkan memang agak hujan kita turunin sampai bawah gitu. Tapi dia nggak yang full blackout gitu ya, Kak? Masih ada cahaya masuk ya? Iya, sepertinya yang ya? nggak full blackout. Kita pilihnya memang yang begini sih. Oke. Terus kita kemana lagi nih, Kak, arahnya? Ke sana dulu kah? Soalnya di situ juga kayaknya ada ofuro-nya di situ. Boleh. Cuman kayaknya harusnya kita dari dalam ya? Iya, kalau dari dalam view-nya lebih bagus sih. Oke, kita dari dalam aja, guys. Yuk, ayo, Kak. Oke. Kita udah di depan sini, berarti ini pintu ya, Kak? Hidden door nih ceritanya. ya. Oke, kita boleh masuk, lihat. Boleh, silakan. Wah, nah berarti kalau layout bawaannya tidak seperti ini kan pintunya? Lewat bawaannya itu sebenarnya nggak ada pintunya nih Kak, jadi langsung bolong begini. Langsung pintunya di sini. Langsung bolong, cuman ada pintu kamar mandi sama kamar yang depan. Gitu. Karena pintu kamar ini utama kan sebelumnya di depan sebenarnya. Kita ganti ke sini. Dipindah. Iya. Jadi ini biar tali rapi dari depan, makanya dikasih tambahan pintu gitu ya? Biar kepisah banget gitu area private sama publiknya. Wah, keren sih. Oke, nah ini kita kemana dulu arahnya? Boleh, mau ke Ini lihat kita kamar layouting dulu. dulu deh. Berarti ini kan ada pintu ini apa aja, Kak? Ini kamar utama, yang ini kamar mandi sharing. Oke. Ini kamar anak sebetulnya ya, kamar tambahan yang kedua. Oke, mungkin kita bahas ini dulu kali ya. Nggak jadi pintunya karena ada ini. Berarti kalau ini wastafelnya emang ditaruh di luar kamar mandi gitu. Iya, dari sananya memang layout developer di sini sih jalur air wastafelnya. Yang aku suka, ini wastafelnya bener-bener diperhatikan banget ya kayaknya ukurannya ya, kayak. Nah, betul. Kita cari yang ukurannya pas dan kebetulan nemu di SIS IKEA. Oh, ini nemu di Tinggal SS. satu, iya. Wah, beruntung Pas banget banget sih. ukurannya. Jadi dia ini ya, apa namanya, melebar gitu ya. Iya, melebar. Ininya lebarnya juga pas sama tembok ini gitu, nggak beda jauh. Jadinya pas banget untuk ditaruh di sini dan bawahnya pun juga IKEA juga. IKEA juga. Jadi ini udah satu set sampai kaca sini. Iya, karena dari sini emang ngesot doang sih ke IKEA. Dan kalau di sini aku ngelihat semua warnanya putih, sampai Iya. pintu-pintunya juga putih. Iya, Nggak ada coklat lagi nih. Mungkin kalau kita masuk ntar ada coklatnya lagi. Ada coklatnya sedikit. Dari lantai juga, nah ini kita ganti juga Oh nih. iya, Udah lantainya private beda. Ini ke pakai apa, Kak, coklat. kalau ini? Sama ini pakai vinyl juga, Vinyl Kak. juga ya? Vinyl juga, cuman kalau yang tadi kita kayak cool tone, ke private kita pengennya lebih warm sih warnanya. Lebih warm, soalnya ini udah masuk ke area untuk istirahat ya. Iya, betul. Jadi biar lebih homey gitu. Oke, ini kita boleh lihat kamar mandi? Boleh. Nah, kalau untuk kamar mandinya sendiri, apakah ini masih bawaan developer kah dalamnya atau sudah diubah semua lantai dan dindingnya? Nah, ini udah diubah semua, Kak. Berarti udah diubah semuanya? Iya, layout pun kita ubah. Tadinya kloset itu di sini.
menghadap ke sana. Oke. Showernya di sini menghadap ke sana gitu. Jadi kamar mandi basah. Oh Ya. iya. Cuman Bener-bener nggak kepisah ya Iya betul. areanya. Cuman kita pengennya agak kering kan kamar mandinya, jadi kita rubah layoutnya, sama kita kasih partisi kaca gitu. Nah sama tembok sama lantai juga kita ubah semua sih. Tadinya keramik 30-30, kita ganti jadi granit semua. Ini 60-60 ya berarti? Iya 60-60. Dan ini sama ya motifnya ya? Sama semua Kak, dari lantai sampai tembok. Wah, jadi emang pas masuk kamar mandi nuansanya abu-abu semua gitu ya? Kak, Iya. ya? Nah yang aku suka ini detail kecil tapi penting juga ini. Sebenarnya ini kan kecil aja ya ukurannya, cuma Iya. muat banyak loh teman-teman perintilan. Jadi kalau kita di kamar mandi udah mikir ini dari awal udah nggak usah masang-masang lagi ya? Iya Kak, ya? betul. Udah ditaruh di situ semua. Jadi ketika diubah pun ini udah kepisah banget ya area basah dan keringnya ya Kak? Iya ya, langsung jadinya. kita minta pisah sih. Jadi di sini juga keringnya paling tampil sedikit-dikit lah ya. Iya, tampil air, sedikit. tapi nggak becek gitu ya. Iya. Oke, dan ada exhaust fan-nya juga di atas. Kita lanjut ke kamar tidurnya. Boleh. Ke yang depan dulu mungkin Kak. Boleh ke depan. Ini berarti kamar tidur anak Kamar ceritanya. tidur anak sebetulnya. Nah ini kamar tidur anak tapi dialih fungsikan gitu untuk sementara ini. Jadi kita alih fungsiin dulu jadi tempat kerja / hobi lah ya. Oke, ini apakah Kak? Aku kepo. Kebetulan aku jualan online, jualan baju, jadi ini sebagian baju. stoknya di sini ya. Oh wow, suka live juga berarti Kak di sini. Enggak sih, aku nggak live. Oh. Stres kayaknya ya, aku suruh Habis live. ini mungkin live. Tunggu Oh, di bisa TikTok. jadi. Bisa collab sama kami. Oke, boleh. Berarti jualan baju, produksi sendiri gitu Kak. Produksi sendiri, betul. Namanya apa mungkin boleh di-share? Oh boleh, namanya NOUS tulisannya @official.nous. Ada di toko oren? Ada. Ada di Instagram juga? Ada. Boleh teman-teman ngintip. Boleh. Nanti aku juga mau ngintip habis ini. Oke, berarti dialih fungsikan buat ruangan hobi, tapi hobi berdua kayaknya ya? Ini Iya, ya? betul. Yang ini Kak Kris ya? Ini Kak Kris, Berarti? ya. Wah, seru banget. Dan kalau aku lihat di sini ada mic-nya. Berarti suka ini Kak, gitaran sambil nyanyi gitu? Nah, dulu Kak Kris itu sebetulnya lulusan sound. Jadi ada alat-alat bekas kuliah. Oh gitu. Iya. Tapi kalau untuk sekarang, maksudnya hobi aja Kak atau ada? Sekarang hobi aja sih. Emang pekerjaannya di bidang musik? Enggak, pekerjaan udah nggak di bidang musik. Oke, tapi ada koleksi-koleksi gitarnya di sini ya. Sebenarnya jurusan musik spesifik ke sound gitu. Wah keren banget sih. Berarti ruangan inilah kalian bisa bersatu di sini, maksudnya melakukan hobi masing-masing Iya. gitu ya. Oke, dan ini tuh ada jendelanya ya Kak ya? Iya, ini jendela dari bawaan developer juga. Dan kalian tambahin roller blind. Ya, Oke, untuk lantainya masih sama. Terus di sini juga ada sofa. sofa bed ini. Jadi kan kita memang nggak ada kamar tamu ya. Waktu-waktu kalau ada yang nginep bisa dijadiin kasur juga gitu. Oh, berarti disesuaikan lah ya, ntar Iya. dirapihkan terus jadi kasur di Iya, sini. betul. Oke, ada ini juga. Ini pasti punya Kak Yosefin. Iya, betul. Properti jualan baju ya. Iya benar-benar. Oh, berarti kalau untuk kayak ada photoshootnya gitu juga di sini kah? Oh enggak, photoshootnya tetap di luar sih. Oh gitu. Oke, kalian kepoin deh coba. Aku juga penasaran nih. Oke, kita lanjut ke kamar satunya. Cuman ternyata di sini ada detail yang menarik juga ya Kak. Ini untuk handle-nya dari dalam dibikin kayak gini ya, memanjang ya. Iya, benar-benar bikin memanjang nih. Tapi dia slim aja, simple gitu bentuknya. Oke, kita boleh ke sini? Boleh, silakan. Ini untuk kamar utama dengan view-nya. Wah, nah benar teman-teman. Kalau dari sini ternyata beda banget. Langsung kelihatan furonya di Furonya. situ. Tapi kalau untuk kamar utama ini berarti dipindah aja pintunya, tapi tetap sama ukurannya atau? Ukurannya tetap sama, jadi pintu utamanya sama pintu kaca ini yang kita ganti gitu. Oh, tadinya ini dinding aja gitu. Tadinya ini kaca biasa aja nih Kak, bukan pintu. Jadi tetap- cuma tapi ada jendela. jendela juga. Iya, Oh. jendela di bagian tengah aja. Sisa kiri kanannya masih tembok gitu. Tapi emang ya kayak dari tadi kan yang di situ juga diubah jadi kaca gede-gede iya. gitu kan. Emang kesana jadi lebih luas ya. Iya, lebih betul, luas ya betul. ternyata ketika ini bukan dinding gitu ya. Iya. Nah, untuk kamar utamanya sendiri juga ini aku ngeliat masih sama konsepnya ya. Masih. Japandi, udah coklat-coklat lagi teman-teman. Tadi kan kamarnya abu-abu. Nah, ini ada lemari. pakaian, Lemari iya. pakaiannya juga dibuat floor to ceiling ya sampai atas Iya, ya, Kak, ya? sampai atas tetap kita butuh storage sih tetap. Berarti kalau untuk yang atas itu mungkin yang kayak jarang dipakai gitu Iya, ya Kak, ya. naruh misalkan ada keperluan koper atau apa kita taruh di atas itu. Tapi tersimpan semua di sini rapi gitu ya Iya. Kak ya. Oke, ini berarti satu rumah ini sama ya Kak desain interiornya tadi ya?
sama desain interiornya sama. Berarti bikinnya sekaligus kan? Sekaligus. Biasanya ada orang yang nyicil kan, kayak kitchen dulu. Berarti kalau kakak langsung semuanya satu rumah. Langsung sekaligus. Wah, keren ya. Keren. Oke. Nah, kalau untuk di sini ya kayak gimana nih Kak? Aku lihat kan simple aja sebenarnya. Kasur, terus ada bedside table-nya ya, itu ya kanan kiri ya. Iya, ini juga sama sih, ini di custom juga dari desain interior, karena ya itu areanya nggak terlalu besar, jadi kita juga nggak banyak aksesoris apa sih, yang penting ada kasur, laci pun kita pakainya yang minimalis banget, sama TV udah gitu. Berarti benar-benar kalau aku bilang nyesuaiin kebutuhannya banget gitu. Jadi nggak pengen banyak yang ada perintilan macam-macam. Iya. Emang minimalis gitu ya Kak. Emang konsep Jepang banget nih. Dan di dindingnya juga ya udah dibiarin polos aja gitu Kak. Emang nggak ada rencana dikasih wall art atau apa. Polos tadinya sebenarnya desain dari interiornya itu awalnya panel ini tuh sampai atas coklat semua. Kebayang. Cuman kita pikir kayak takutnya ngeliat tuh fatigue ya coklat semua, kita minta setengah aja deh biar lebih polos gitu, biar nggak pusing liatnya ya. Dan ini sebenarnya nggak setengah sih Kak. Ya nggak setengah sih, 1/4 mungkin. Iya bener-bener iya, cuman berapa nih? Kan biasanya juga agak tinggi ya segini ya, ini bener-bener dipendekin ya. Iya, keras banget. Dan ini tuh kasurnya kayak floating loh. Iya, ini floating Kak? nih. Betul. Dan dikasih Detail lampunya. ambient slide. Tapi ini emang floating ya Kak? Oh iya. Berarti berarti dia nempel di situ kah rangkanya atau ada di tengah? Di dalamnya ada rangkanya nih. Oh, di tengah-tengahnya. Iya, di dalam. Oh, tapi emang dibikin floating. Wah, konsep menarik kelihatan banget. floating. Oke, sekarang kita ke sana. Inti rumah ini juga ada di Ofuro gitu ya Kak? Karena namanya Ofuro House, teman-teman. Cerita awalnya kayak gimana sih Kak? Sehingga lahan belakang ini tuh dibikin jadi Ofuro aja gitu kan? Biasanya ada pilihan lain mungkin kolam ikan atau apa gitu. Nah, jadi kalau ini request dari Chris yang nggak bisa dinego katanya. Oh, dari awal? Dari awal. Oke. Pengen ada Ofuro-nya nih, pengen ada kolam rendam. Karena kadang kan sebenarnya rumah orang pikirannya tempat istirahat aja kan. Nah, kita pengennya kayak jadi tempat berlibur, tempat nyantai gitu. Jadi pengen ada area untuk rekreasinya. Akhirnya ditaruh di sini dan ini tuh lumayan besar loh. Maksudnya berapa ya Kak ukurannya? Ini 1,8 kali 1,8. Oh, dan di sana ada untuk mesin-mesin apanya tuh pompanya ya? Ada pompanya sama water heater. Jadi filternya di sana diputer ke water heater gitu. Biar buat kolam air angetnya. Berarti kan kalau Ofuro kan emang dari Jepang emang berendam di air hangat. Pertanyaanku apakah ini emang hangat terus yang dipakai airnya? Ini sekarang dingin. Emang iya? Karena hawanya hangat sekali ya. Oh iya benar. Berarti nyesuaiin di Indonesia aja ya Kak. Ofuro-nya ala Indonesia aja ya. Nah tapi ini emang setelah jadi, apakah emang sering dipakai kah akhirnya atau kayak gimana Kak? Nah, kalau kita biasa kan orang pakai awal-awal nih karena baru pindah, happy banget ya. Nah, kita kebalik nih Kak. Awal-awal kita jarang pakai. Terakhir-terakhir kok dipikir-pikir sayang ya karena udah ada. Akhirnya kita sering ngerendam belakangan ini malah gitu. Oh gitu. Kebalik. Jadi kebalikan. Iya, Tapi akhirnya kebalik. malah kepake loh. Iya, akhirnya malah kepake Kayaknya untungnya. justru enakan gitu. Karena kadang bener-bener orang-orang kadang tuh awal-awal dipakai, lama-lama malah nggak dipakai. Iya, lama-lama bosen kan. Mungkin gitu kalian ya. awal-awal masih kayak Masih excited ya. Iya, iya. Terus akhirnya kepake juga. Nah, Iya. kalau untuk atasnya ini berarti pakai apa nih Kak? Nah, ya? ini Oh. kita memang milihnya dari awal minta kayu asli supaya kelihatan agingnya. Oh iya sih, benar-benar jadi tembok. lebih natural ya. Iya, betul. Ofuro banget gitu kayak di Jepang gitu ya Kak ya. Dan dia dibawa sampai ke atas juga ini ya. Iya, ini dibawa sampai ke atas buat awalnya cuman sebenarnya buat shading kalau misalkan ada cahaya matahari, jadi shadow Cantik bagus banget tuh gitu. pasti. Iya. Itu di jam berapa tuh Kak munculnya? Ini lagi nggak muncul kayaknya. Tadi jam 11 mungkin muncul, jam 10-11 muncul dia. Oke, wah cantik banget pasti di sini. Oke, mungkin ada lagi. Oh ini tuh di pojok sini ternyata dikasih kursi juga. Iya. Sama meja gitu satu. Ini sebenarnya kursi sih Kak. Oh, ini kursi juga ya? Cuman bentuknya memang ala-ala Jepang itulah. Kayak meja ya. Oke, berarti kursi ditaruh sini buat bersantai juga. Iya. Wah, kita sampai belakang sini kalau lihat sana ketemu lagi sama dapur dan Tamannya lagi dan langsung. tamannya lagi di sini. Ini pun dibikin beda ya levelnya Kak. Di Iya, sini. ini dibikin beda level. Jadi pas ke Ofuro-nya kita bikin naik sedikit. Ini berarti kalau hujan apakah tambias Kak sampai sini?
Nah, kan ini tuh sebenarnya jadi kan ada area beton nih Kak. Ini juga kita bikinnya bukan area batu kan ya. Iya, iya. Karena takutnya tampiasnya ke tanah nanti kotor gitu. Jadi makanya kita panjangin nih area beton-betonnya gitu. Oh, makanya di-extend ya. Iya, justru sebenarnya. makanya di-extend. Oh, oke. Ada lagi mungkin yang mau dijelasin yang belum aku tanya? Apa ya? Nggak perlu tanya apa. Atau mungkin ini pemilihan tanamannya? Nah, ini juga request Pak Kris. Oh gitu. Jadi requestnya Pak Kris apa aja? Ofuro. Puro, ini bentuk-bentukan ala bonsai. Ala harus bonsai ada harus gitu ya. ada, sama island. Sama Island. Oke, 3 itu aja kan. 3 itu aja. Saya kan kayak Sevin. Oke, kita closing bentar. Boleh, boleh. Oke, kita udah selesai keliling rumahnya. Sekarang kalau udah duduk ini udah closing, kok langsung ngasihin mic ini? Saya langsung Biar bisa jawab. Kalau kata Kak Yosepin, Kak Kris munculnya cuma di awal sama di akhir. Iya nih. Curang dia emang sembunyi terus dari tadi. Nah, berhubung dia udah muncul, kita tanya apa nih Kak? Waduh, Gimana Kak? Ofuro-nya puas ya? Udah ada ofuro berarti? happy sih. Karena emang Permintaan. apa ya, jadi kayak non-negotiable request gitu awalnya. Jadi memang pas kayak dream come true aja Harus gitu. ya, itu kayak bahasa ini tuh harus ada gitu. Betul, benar. Dan akhirnya terwujud lah Yes. di rumah sendiri. Iya. Tapi emang asik banget, jadi kayak ala-ala villa gitu ya. Jadi kayak Iya kan? vibes-nya kayak Bali Resort lah ya. Jadi ada. Tapi Japan sih, lebih ke Jepang. Oh iya. Bener-bener lebih ke Jepang sih ya. Terus tadi juga island request. Iya. Dan ntar mau ngerenov untuk di carportnya ya. Nambah Kak? carport Semoga buat satu. lancar. Amin. Kalau dari kalian setelah 4 tahun ditempatin, apa nih suka dukanya maksudnya? Namanya rumah ya, kalau makin lama makin ditempatin biasanya barang nambah. Iya, benar. Nah, kita yang kebetulan kita tetap jaga tuh, kita pengen gaya hidupnya mungkin sedikit mengarah ke minimalis. Jadi barang nggak terlalu banyak, pengen keep it that way aja sih. Mungkin dari Kak Yosefin bisa nge-share budgetnya kali. Boleh. Teman-teman pasti pada penasaran. Biasanya nih kalau udah di akhir. Untuk budgetnya sih kita pekerjaan interior sama sipil ya, karena di belakang kan kita banyak cor tuh yang area Oh, iya, ya, benar. area servis sama ofuro. Kurang lebih totalnya di 200. 200-an. 100 di interior, 100 di pekerjaan sipil kayak kanopi, cor gitu. Oke, dan itu di tahun berapa? Tahun 2022. Tahun 2022 ya, dan ini lokasinya di Bandung. Jadi mungkin tiap daerah kan juga beda-beda ya. Dan tiap tahun juga mungkin materialnya naik dan lain-lain, kalian sesuaikan lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang masih mau tanya lagi, bisa ke Instagramnya apa Kak? Boleh ke ofuro.house. Dan tadi online shopnya apa Kak? Online di-share shopnya lagi? di official.nose. Nah, Kakak ada juga? Ngikuti Sri aja. Nggak ada ya? Oke. Nanti di gitar-gitarnya pre-love nggak ya Kak? Waduh, jangan. Oke, teman-teman makasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga follow Instagram kita, Wicaksono Pustajana, Inspira Homes, dan TikTok kita. Bye-bye, thank you ya! Yang terinspirasi lagi nabung gitu kan. Oke, ada lagi mungkin yang mau di-share ke teman-teman sebelum aku tutup? Dari kalian? Nggak ada kayaknya. Oh ya, Udah semua udah. Ternyata nggak ada, aku pikir lagi mikir tadi ya. Nggak ada ternyata, oke.